Halo pemirsa Auto Driver, MPV dan SUV adalah dua jenis mobil yang paling laris di Indonesia. Jadi kenapa tidak menggabungkan keduanya dan menghasilkan mobil yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan Honda mewujudkannya dengan BRV yang merupakan Honda Mobilio yang ditinggikan sehingga memenuhi persyaratan sebuah SUV. Dan Mobilio kita tahu sendiri, dia adalah Honda Brio yang dipanjangkan. Jadi apakah SUV hasil pemelaran dua kali Honda Brio ini bisa memenuhi target pasarnya, bisa memenuhi keinginan dari konsumennya? Sekarang kita lihat. Dari luar terlihat kalau desain depan dan belakang dari BRV ini telah mengalami ubahan yang drastis dari saudaranya. Desainer Honda berhasil mengubah tampang melankolis dari Honda Mobilio menjadi gagah di BRV sesuai kodratnya sebagai SUV. Dari samping baru terlihat ciri dari Mobilionya di lekukan ini. Tapi dari wheelbase ternyata dia tidak sama persis dengan Mobilio. Dia 1,2 cm lebih panjang wheelbase-nya, serta dia juga sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar tracknya, lebar keseluruhan juga, serta sedikit lebih tinggi. Yang istimewa adalah ground clearance-nya, setidaknya begitu menurut Honda, karena Honda mengklaim dia memiliki ground clearance yang tertinggi di kelasnya, 201 mm. Tapi sebelum Anda berkata, wow, Anda harus tahu dulu juara duanya adalah Toyota Rush dan Daihatsu Terios dengan 200 mm. Jadi hanya berbeda 1 mm. Sedangkan karena tipe yang kita pilih ini adalah Prestige, dia sudah dilengkapi dengan spoiler di depan, di samping, di belakang. Dan ini sudah terlihat ramai. Saya tidak tahu sebagaimana ramai lagi kalau misalnya nanti keluar BRV RS. Bodi yang makin melar ini juga ditemani oleh ban yang sekarang naik 1 inci dari Mobilio, tepatnya berukuran 195/60 R16. Mesin yang digunakan sama dengan Mobilio, sama juga dengan Jazz. Tapi bedanya dengan Mobilio memiliki 118 PS atau sekitar 117 HP. Maka mobil ini dia memiliki 120 HP karena dilakukan penyetelan pada engine manajemennya. Tapi yang menyenangkan adalah torsi, walaupun sama-sama 145 Nm sama dengan Jazz, sama dengan Mobilio, dia didapat di putaran 200 RPM lebih rendah. Serta satu modifikasi yang cukup menyenangkan adalah air intake-nya. Dia diletakkan di posisi tertinggi dari mesin, jadi ini sekitar 80 cm, dan dia tidak menghisap dari depan, tapi dia menghisap dari bawah, sehingga ini mestinya cukup aman untuk melewati banjir. Walaupun semua bangku dalam keadaan tegak, masih tersedia ruang bagasi yang cukup memadai, dan itulah keuntungan BRV sebagai mobil yang berbasis dari MPV. Dan kalau Anda masih kurang space-nya, Anda bisa melipat bangku belakang ini dengan mudah untuk mendapatkan ruang bagasi yang lebih besar lagi. Kalau Anda membeli BRV bukannya SUV 5 seater, artinya Anda memang ingin membawa keluarga ke belakang. Dan kita akan lihat bagaimana duduk di tengah dan belakangnya. Pertama di tengah dulu, ini adalah posisi menyetir saya. Saya adalah orang yang posturnya cukup tinggi dan masih tersisa space yang sangat banyak. Begitu juga kalau kita di tengah, karena dia front wheel drive, dia tidak akan ada channel yang terlalu menghambat di tengah. Untuk kepraktisan, mobil ini memang hanya memiliki satu laci penyimpanan tertutup, tapi ada 15 buah penyimpanan terbuka di seluruh mobil ini, serta cup holder ada 11 buah. Namun, Honda bilang bahwa mobil ini adalah 7-seater, kami menganggapnya ini adalah 6-seater atau maksimal 6+1, karena dia hanya melengkapi mobil ini dengan headrest 6 buah. Artinya penumpang di tengah ini tidak dilengkapi dengan headrest, dan itu artinya tidak masuk standar layak keamanan. Hanya layak anak kecil di tengah, apalagi juga safety beltnya hanya 2 titik. Namun karena dia berbasis dari sebuah MPV, ada keuntungan lain. Pertama, duduknya nyaman, lega, bisa reclining. Dan ketika bangku saya majukan paling depan, itu juga masih tersisa space untuk lutut saya dan kepala saya. Kemudian saya bisa lipat bangku di sebelah ini dengan sangat mudah. Dan Anda bisa lihat bahwa bagian belakang dari BRV ini masih sangat layak untuk orang dewasa. Kaki saya tidak mentok, kepala saya juga tidak mentok,
Dan posisi duduknya cukup rileks. Saya masih mempunyai 2 cup holder di belakang, walaupun memang paha tidak tersangga dengan baik. Tapi di kelasnya, dibandingkan Rush dan Terios, ini adalah SUV dengan akomodasi yang terbaik. Wajar karena dia memang berbasis MPV. Untunglah Honda mendengarkan keluhan para pemilik Mobilio generasi awal yang tidak suka desain dashboard mirip Brio. Sehingga Honda BR-V ini pun mendapatkan desain dashboard mirip dengan Mobilio facelift dan Honda Jazz yang terlihat lebih modern. Apalagi di dashboard ini juga sudah ada sekarang sistem AC digital. Memang belum climate control karena belum dilengkapi dengan fitur auto serta belum ada pemanas, tapi setidaknya ini menambah kesan modern di dalam kabin serta sistem AC ini juga sangat mudah untuk digunakan. Namun memang materialnya seperti bisa diduga tipis dan keras. Untungnya pewarnaannya gelap sehingga tidak terlihat terlalu murahan. Namun satu yang mengganggu adalah trim pintu, tidak ada bludru sama sekali di sini. Itu mestinya juga biayanya tidak seberapa dan ini plastik semua, benar-benar di sini terlihat sejarahnya, riwayatnya dari Brio yang tidak menggunakan trim halus sama sekali di pintunya. Lantas ada satu lagi, ini adalah BR-V Prestige yang artinya tipe paling tinggi, tapi di sebelah kanan masih ada 3 slot kosong. 2 itu slot persegi 4, kemudian 1 slot lingkaran, mungkin ini untuk start stop engine. Kalau saya beli tipe yang paling mahal, saya tidak mengharapkan ada banyak slot kosong, karena slot kosong ini membuat kayaknya belum terlalu lengkap fitur mobil ini. Tapi oke, sekarang kita akan jalan untuk lihat bagaimana impresi berkendaranya. Kalau Anda bayangkan bahwa posisi mengemudi BR-V itu sama seperti Mobilio, Anda benar, karena memang sama persis. Posisi mengemudinya sama, kemudian dia juga tidak bisa dinaikkan, diturunkan. Untungnya buat orang yang cukup tinggi seperti saya, ini cukup pas posisi mengemudinya. Serta ada headrest sekarang. Di Mobilio, di Brio itu bangkunya menyatu, tidak ada headrest. Sekarang jadi ada headrest dan dia terlihat, kalau Anda bisa lihat di sebelah kiri, terlihat lebih mewah dibandingkan Mobilio. Audio yang digunakan mobil ini menggunakan double din dengan layar sentuh. Serta untuk tipe Prestige itu ada satu fitur yang bernama Nano. Dan kemudian dia juga ada sambungan AUX, USB serta HDMI di sampingnya. Memang tampilannya jadi tidak secantik yang BR-V versi di bawahnya, tapi minimal ini mempunyai fasilitas lebih lengkap. Dan tadi yang seperti saya bilang, Nano ini adalah teknologi dari perusahaan AC sebenarnya. Jadi dia melepaskan partikel yang berukuran sangat kecil, dan partikel itu sangat ajaib sehingga bisa mendisaktifkan bakteri, serta dia juga bisa membuat kelembaban udara terjaga. Jadi satu, Anda diklaim bisa lebih kecil resiko tertular penyakit di mobil ini. Kedua, dengan kelembaban udara itu Anda bisa awet muda. Coba saya aktifkan dulu. Mestinya saya jadi awet muda, tapi saya nggak bisa membuktikan itu ke Anda karena butuh waktu tahunan untuk lihat apakah fitur Nano ini berguna buat kebugaran di kulit dan wajah. Namun minimal audio ini memiliki pengaturan di setir serta kualitas suara yang cukup bagus. Memang belum sampai kualitas suara premium, tapi setidaknya bass dan detail yang dihasilkan cukup baik untuk ukuran kendaraan Jepang. Satu hal yang langsung terasa begitu menjalankan mobil adalah suspensinya yang lebih keras dari Mobilio. Ini memang sudah kami duga dan cukup logis karena bodi BR-V lebih tinggi. Selain itu, ia juga disiapkan untuk melewati medan yang lebih kasar dibandingkan saudaranya. Akan tetapi suspensi yang keras itu entah mengapa membuat BR-V terasa lebih mantap ketimbang Mobilio, apalagi dibandingkan Rush dan Terios. Dia terasa sangat stabil di jalan. Kelimbungan yang terjadi pada saat kita menikung juga minimal untuk ukuran SUV, dan memberikan karakter bantingan yang lebih dewasa. Apalagi dia juga dibantu oleh dengan adanya Vehicle Stability Control yang akan menjaga mobil tetap pada arahnya kalau misalnya mobil Anda melintir.
Satu-satunya yang merugikan dari suspensi keras ini adalah ketika Anda melewati jalan yang rusak, memang akan terjadi guncangan dan terbayar dengan kemantapan di jalan raya. Sekarang tinggal pertanyaannya ke Anda lebih sering di jalan rusak atau Anda lebih sering di jalan raya? Pada saat hujan seperti inilah rasanya mengendarai SUV itu lebih aman. Kita tidak begitu takut mau ada banjir di depan karena minimal kita memiliki ground clearance lebih tinggi dari kebanyakan mobil lainnya. Dan berhubung hujan, sekarang ini saat yang tepat untuk berbicara tentang keheningan kabin. Pada saat hujan, berisik air yang masuk ke dalam kabin hanya dari kaca depan. Sedangkan dari atap tidak terdengar ada yang mengganggu sama sekali. Keheningan kabin dari samping, peredamannya juga kami tidak komplain karena dia cukup baik. Tapi yang tidak baik dan kayaknya hampir tidak pernah baik di Honda adalah peredaman dari ban ke kabin. Terasa sekali di jalan tol itu dengungan ban itu masuk ke dalam kabin, apalagi kalau misalnya jalannya sedikit kasar. Itu yang nggak tahu, selalu terjadi di Honda. Mesin yang digunakan memberikan respon sebenarnya cukup baik, tapi karakter dari CVT yang digunakan memang membutuhkan waktu untuk mencapai RPM ideal untuk berakselerasi. Untungnya ini adalah CVT yang Earth Dream sehingga tidak terlalu lama reaksinya. Tidak bisa sesigap manual tentunya, tapi kami lebih memilih transmisi CVT ini ketimbang transmisi otomatis konvensional yang seperti ada pada rivalnya, apalagi hanya 4 speed. Sayangnya memang di mobil ini tidak tersedia mode manual baik di setir maupun di tuas transmisinya, dia hanya ada DSL. S akan memberikan akselerasi yang lebih baik, L itu untuk menanjak yang curam. Secara umum transmisinya halus, memang tidak terlalu responsif. 0 sampai 100 km per jam, hasil pengetesan kami sendiri membutuhkan waktu 12,2 detik. Artinya sekitar 1 detik lebih lambat dari Mobilio karena mobil ini memang lebih tinggi dan sedikit lebih berat. Begitu juga dengan konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros dari Mobilio. Mobil ini di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam mencatat angka 11 km per liter, sedangkan di jalan tol mencatat 16,5 km per liter. Anda juga harus menggunakan Pertalite minimal untuk mobil ini oktan 90, karena kalau dipaksa dengan oktan 88 maka akan terjadi penurunan performa serta penurunan kehematan BBM. Bagi Anda yang ingin melihat bagaimana karakter akselerasi dari Honda BR-V ini dengan transmisi CVT, sekarang kita lihat. Kita masukkan ke S. Nah, di sini agak lama dia naik ke atasnya, tertahan di 5000 RPM, kemudian dan naik. Dan barulah di sini terasa tenaga yang sangat kuat. Sekarang kita bicara masalah harga. Mobil ini dijual di 220-an hingga 260-an juta. Tentunya yang tipe termahal seperti kami coba kali ini di 260-an juta. Itu artinya setara dengan Toyota Rush. Toyota Rush di 230-an sampai di hampir 260-an juta rupiah. Tapi dia memang di atasnya Daihatsu Terios. Menambah sedikit lagi harga mobil ini, itu Anda bisa mendapatkan Honda HR-V yang 1500 cc. Dia kesan berkendaranya lebih positif dari ini, dia lebih terasa mantap, lebih terasa modern, tapi memang dibayar dengan akomodasi yang tidak sebaik BR-V. Untuk perawatannya sendiri, dari website resmi Honda, itu BR-V untuk pemilikan selama 50.000 km, itu setiap 10.000 km harus melakukan perawatan di bengkel resmi, dan total biayanya hanya sedikit di atas Mobilio, yaitu sekitar 4,1 juta rupiah. Itu artinya
biaya yang harus Anda keluarkan sampai kalau Anda mau menjual lagi mobil ini di 50.000 km. Harus diakui BRV memang bukan mobil yang sempurna, tapi untungnya dia masuk ke kelas di mana persaingannya itu tidak seimbang. Karena rival yang harus dihadapi, rival yang terkuat dari Toyota dan Daihatsu sudah berumur 1 dekade tanpa ada perubahan signifikan. Sehingga mobil ini terasa paling asyik dikemudikan, paling modern untuk dilihat, memiliki karakter bantingan juga yang paling dewasa, serta akomodasi yang paling lega. Rivalnya kalau ingin mengalahkan mobil ini harus mengeluarkan generasi terbarunya. Begitulah hasil kesimpulan kami mengenai Honda BRV. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini. Juga sampaikan komen pendapat Anda mengenai mobil ini atau kritik untuk kami supaya lebih baik ke depannya. Jangan lupa juga subscribe ke channel kami untuk info mobil-mobil terbaru. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Dan sebentar lagi juga kami memiliki channel car review yang itu akan berisi komparasi mobil. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.